액션 let's go 저 건물을 찾으러 Perkenalkan, nama saya Alivia Raika. Saya di sini mengambil tema penelitian kualitatif dengan judul Analisis Cara Belajar Siswa SMA Negeri 1 Sidoarjo dalam menghadapi penilaian akhir semester. Dengan menggunakan teknik studi kasus, menggunakan wawancara dengan narasumber. Saya Septiana Nuraini, Kelas kelas 10 E2. Dan saya Alia Yufadilah, kelas 10 E2. Oke. Saya akan memberikan pertanyaan ya. Bisa dimulai dari sini dulu. Apa yang dilakukan siswa agar kegiatan P5 tidak mengganggu proses belajar siswa dalam menghadapi PAS? Selama P5, saya memfokuskan dulu kepada proyek P5 dan nanti setelah P5 ada waktu 1 minggu dan untuk mempelajari materi yang akan dikerjakan. Berarti di sini Anda lebih fokus ke apa yang Anda kerjakan sekarang? Yeah. Terus ke pertanyaan selanjutnya ya. Dalam saat ini, kelas 10 sedang mengadakan P5 selama 2 minggu. Setelah kegiatan P5, siswa memiliki waktu belajar di sekolah selama 1 minggu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mengejar materi agar PAS berjalan lancar? Untuk mengejar materi tersebut, ya pastinya saya akan membuka catatan lama saya dan melengkapi catatan tersebut. Jadi lebih fokus ke materinya ya. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Biar lebih cepat. Oke. Ke kamu lagi ya. Di sekolah Anda mempunyai teman dekat. Apakah Anda akan belajar sendiri atau belajar bersama dengan teman dekat Anda? Saya akan belajar bersama teman dekat Anda karena saya bisa bertukar pendapat dan juga bisa berdiskusi. Kayak lebih ke apa ya? Lebih ke bertukar pengalaman. Oke. Ini sama pertanyaannya, tapi menurut pendapat kamu ya. Gini. Apakah belajar bersama teman dekat merupakan cara efektif dalam menghadapi PAS? Menurut saya, belajar lebih baik sendiri karena itu lebih membuat kita lebih fokus ke dalam materi. Oke. Berarti kayak lebih mengandalkan diri sendiri ya. Oke, pertanyaannya cuma 4 sih, itu aja. Jadi pertanyaannya sampai sini aja. Makasih loh ya. Perkenalkan, saya Arvenia dari kelas 11 F2. Saya Anggita Prameswari dari kelas 11 F3. Saya di sini ingin mengajukan 4 pertanyaan untuk melanjutkan tugas sosiologi. Yang ke-1, dengan metode belajar apa siswa menghadapi PAS? Kalau untuk metode belajar, saya dominan ke menghafal dan melihat beberapa video-video konten yang ada di YouTube. Jadi kayak kita melihat beberapa video tentang cara menyelesaikan soal tersebut. Jadi nanti kita mempraktikkan sendiri dengan cara yang kita lihat. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa tanggapan siswa ketika ada mapel yang tidak dipahami, sedangkan dalam waktu dekat ini siswa akan menghadapi PAS? Untuk mapel yang mungkin saya nggak terlalu menguasai, saya lebih ke mengulang materi untuk di mapel tersebut. Jadi kayak di mapel tersebut dilihat dulu, nggak menguasainya dari materi yang mana. Jadi saya mengulahnya di situ-situ, terus mulai kayak dipelajari lagi dari bab awal sampai akhir. Pertanyaan ketiga, akibat apa saja yang terjadi jika cara belajar siswa mempengaruhi dalam kegiatan PAS? Kalau cara belajar siswa itu akibatnya mungkin tergantung sama siswanya ya. Kalau misal metodenya itu cocok sama gimana cara belajarnya, kayak emang mempengaruhi dengan meningkatnya nilai akademiknya gitu, mungkin nilainya di mapel tersebut bakal memuaskan. Pertanyaan yang keempat, usaha apa yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal sedangkan tidak paham dengan materinya? Kayak poin yang kedua tadi, saya lebih ke mengulas berkali-kali materinya. Jadi kayak ya diulas terus,
bahas terus sampai benar-benar paham dan menguasai di materi tersebut. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niken Triulandari. Saya dari kelas 11 F2 bersama narasumber saya. Saya Intan dari kelas 11 F3. Izin saya ingin memberikan pertanyaan, boleh? Boleh. Menurut Anda pribadi, Anda lebih berpotensi belajar dan mengandalkan diri sendiri atau lebih berpasrah diri dan menggunakan teman sebagai bantuan dari Tuhan? Menurut saya, ya langkah baiknya menggunakan diri sendiri. Namun, teman juga bisa dijadikan partner untuk belajar bersama. Oh, baiklah. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sebagian siswa tidak menyukai salah satu mapel tertentu dalam kegiatan PAS? Apa tadi? Mengapa sebagian siswa tidak menyukai salah satu mapel tertentu dalam kegiatan PAS? Alasan siswa tidak menyukai salah satu mapel tertentu biasanya karena faktor guru atau memang karena sulit memahami pelajarannya. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya, misalkan ada kasus siswa tidak menyukai salah satu guru mapel, alhasil mapel tersebut tidak dapat diterima dan dipahami. Bagaimana cara Anda dalam menyikapi kasus ini? Jika ada siswa yang tidak dapat memahami suatu mapel karena gurunya, maka siswa tersebut dapat belajar melalui cara lain seperti membaca pribadi atau menonton video dari media sosial. Ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana siswa menghadapi dan menanggapi situasi ini? Cara agar siswa dapat menghadapi situasi tersebut yaitu dengan cara menggunakan metode belajar yang dapat memudahkan memahami secara cepat. Namun pada akhirnya tetap harus melakukan metode lain karena biasanya metode untuk memahami pelajaran secara cepat itu membuat mudah lupa. Terima kasih. Ya, sama-sama. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's